Halo, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas pembelajaran 4. Yang poin pertama atau A, pentingnya bekerja sama dalam keberagaman. Yang B, aktivitas masyarakat dalam pembangunan budaya. Yang A yaitu pentingnya bekerja sama dalam keberagaman. Pada dasarnya, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, perhatikan gambar di samping. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, profesi yang berbeda, dan status sosial hingga adat istiadat mereka pun tentunya berbeda. Meskipun banyak perbedaan, orang-orang di pasar saling berkomunikasi dan bekerja sama demi terpenuhnya kebutuhan hidup. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, pentingnya orang-orang bekerja sama dalam keberagaman, yaitu yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan banyak cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan kerukunan antar individu. Yang keempat, memperkaya khasanah budaya nasional. Yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak contoh bentuk kegiatan kerjasama yang dapat kamu ikuti di berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini contoh kegiatan bekerja sama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Yang kedua, membantu ibu menjaga adik pada saat ibu memasak. Yang ketiga, membantu ibu menghidangkan makanan di ruang makan. Nah, salah satunya ibu yakin anak-anak sudah melaksanakannya di rumah, terutama yang sudah punya adik. Saat orang tuanya kerja, pasti kakaknya menjaga adiknya, dan juga pasti sudah bisa membersihkan rumah seperti menyapu rumah. Nah, yang kedua yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas piket bersama-sama. Yang kedua, berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bekerja sama menyiapkan dan mengembalikan peralatan olahraga. Nah, tentunya untuk melaksanakan tugas piket ini anak-anak pasti sudah semua melaksanakan ya. Karena di sekolah kita punya jadwal piket. Nah, berdiskusi juga anak-anak pasti sudah lakukan. Ada tugas-tugas tertentu yang memang harus mengerjakan dengan berkelompok. Nah, yang ketiga yaitu bekerjasama menyiapkan dan mengembalikan peralatan olahraga. Nah, anak-anak juga di sekolah ada belajar olahraga. Biasanya peralatannya selesai berolahraga, anak-anak pasti membantu ibu untuk mengembalikannya di tempat di mana diambil. Nah, yang ketiga itu kerjasama di lingkungan masyarakat, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan desa, membersihkan selokan bersama warga sekitar, melaksanakan tugas ronda malam secara kelompok, dan menolong orang lain yang membutuhkan. Contohnya, kita menolong tetangga kita yang terkena musibah. Anak-anak pasti sudah melihat mungkin orang tuanya yang sudah melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungannya. Nah, bekerja sama antar warga masyarakat hendaknya dilaksanakan secara ikhlas, tulus, tanpa mengharap imbalan. Bekerja sama juga tercermin dalam sikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan dengan orang lain. Perbedaan adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghormati perbedaan yang ada dan mencari jalan tengah dengan mengutamakan kepentingan bersama. Yang B yaitu aktivitas masyarakat dalam pembangunan budaya. Apa sih itu kebudayaan? Kebudayaan adalah segala sesuatu sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan bangsa Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebudayaan bendawi dan kebudayaan non-bendawi, atau disebut dengan selain benda. Kebudayaan bendawi adalah semua hasil karya cipta masyarakat yang berwujud benda, seperti candi,
masjid, bangunan-bangunan kuno, senjata tradisional, pakaian adat, makanan daerah, alat musik daerah, dan karya seni kerajinan. Nah, sedangkan kebudayaan non-bendawi adalah hasil karya cipta masyarakat yang tidak berwujud benda, seperti dongeng, cerita rakyat, daerah upacara adat, dan tarian tradisional. Pembangunan budaya adalah upaya terencana untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Contoh aktivitas yang mencerminkan pembangunan budaya, seperti mendirikan sanggar tari tradisional, belajar membatik, menjaga kebersihan objek wisata budaya, mengunjungi museum budaya, dan mementaskan seni tradisional daerah. Nah, sekarang ada tugas. Ada dua ya. Yang pertama, dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi titik-titik-titik. Yang kedua, hasil kebudayaan yang berwujud benda disebut kebudayaan titik-titik-titik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.